Ini gue mau lanjut dulu. Kita Ya. kemarin kan gue buka di Instagram story ya. Ya. Sempat buka, ada yang mau nanya nggak ke Kania gitu. Nah, gue mau buka pertanyaan dulu dari teman-teman ini buat lo jawab ya. Jadi ini ada dari Ahmad I Muslimin. Seberapa penting menjadi logis dalam menjalani hidup dan meyakini sesuatu? Sebenarnya kata logis ini panjang lagi nih kalau dijelasin ya. Tapi mungkin maksudnya dia gue tebak aja ya. Mungkin maksudnya kan gue suka ngajarin orang untuk mikir saintifik dan rasional ya. Saintifik dan rasional tuh maksudnya tadi lo cari tahu fakta sesuai dengan realitasnya gimana. Lo cari buktinya gitu kan. Misalnya tadi sebenarnya bego banget kan kesimpulan gue bahwa kalau lo nggak peduli dia nggak bakal peduli juga. Padahal gampang disprove-nya gitu. Tadi contohnya Taylor Swift gitu kan. Nah, itu kan contoh mikir saintifik tuh. Maksudnya lo punya pandangan tentang realitas, tentang keadaan lapangan gimana. Ya lo harus punya pembuktiannya nih gitu untuk tahu pandangan lo ini benar gitu kan. Atau ada suatu klaim lo harus cek bener gak sih kayak gini gitu kan. Mungkin klaimnya bisa sesederhana kayak tadi cowok pasti lebih suka cewek putih misalnya. Nah, bisa gak gue disprove itu dengan misalnya ada seorang cowok yang dihadapkan pada opsi cewek yang lebih putih tapi ternyata lebih milih gue misalnya lebih hitam. Nah, itu kan disprove dong berarti, ya kan? Nah, itu kan contoh cara mikir saintifik kayak gitu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, berikutnya tadi cara berpikir rasional tuh sebenarnya lebih gampangnya kayak mengambil keputusan berorientasi pada tujuan lah. Nah, itu yang tadi gue pakai juga dari awal. Jadi kayak gampangnya ketika lo mengambil suatu keputusan, lo mengambil suatu pilihan, itu harus clear tujuannya apa nih dari lo ngelakuin ini, ya kan? Dan kemudian lo harus cek apakah langkah lo tuh bakal mengarah ke sana gitu. Nah, untuk lo tahu apakah mengarah ke sana, inilah berpikir saintifik lagi dong. Ya kan, bener gak sih kalau gue tadi kan misalnya gue mau lebih disukai sama cowok ini. Dalam dugaan gue adalah strateginya gue harus mutihin diri. Misalnya gue suntik putih gitu kan. Ya ternyata kagak dipilih juga gitu misalnya. Berarti goblok kan ya gitu, salah nih gitu. Nah, itu kan ada mikir saintifik juga di dalamnya. Dan kemudian mencari strategi yang benar berdasarkan tadi fakta yang benar gitu. Jadi kan biasanya gue ngajarin orang kayak gitu, sehingga pertanyaan ini mungkin dia lebih kayak seberapa penting sih mikir kayak gitu buat kehidupan. Nah, kalau gue dikasih skala 0 sampai 100, ya gue bisa bilang 100. Sepenting itu gitu. Gue udah ngejabarin sebenarnya di sepanjang tadi sampai sekarang. Kenapa itu penting, ya kan? Simpelnya adalah ketika lo ngambil keputusan, lo melakukan suatu tindakan, lo bereaksi terhadap dunia di sekitar lo, ada konsekuensi dari situ. Berpikir saintifik dan rasional bicara soal gimana kita bisa seakurat mungkin memahami konsekuensi itu, sehingga kita selalu mengambil pilihan yang konsekuensinya emang kita mau ambil gitu. Jadi kita nggak kaget gitu bahwa lah kok gini ya gitu. Nah, itu kayak gue tadi ya ketika gue dikomentarin di ILC. Dua cara pikir itu buat gue simpelnya adalah membantu lo mendapatkan keputusan terbaik lah gitu. Lo tanya sepenting apa ya, simpel aja lo tanyakan pada diri lo sendiri, seberapa penting lo mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Seberapa penting? Kalau misalnya, kalau buat gue sih nggak penting kan. Misal gue naik mobil, gue pencet gas ternyata dia meledak, nggak apa-apa. Misalnya ya, ya kalau kayak gitu ya udah berarti nggak penting buat lo. Ya kan, kalau gue mau ketika gue mencet gas ke gas mobilnya, kalau gue mencet rem ke rem, ya kan. Ketika gue setir ke kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri. Nggak gue setir ke kanan dia mundur, ya kan. Nah, kalau lu nggak penting buat lo kayak gini, ya emang nggak perlu berarti. Nah, tapi kalau lo ngerasa penting nih, ketika lo konsumsi ini lo jadi lebih sehat misalnya, atau lo konsumsi ini lo sakit apa jadi sembuh, ya kan, atau lo kuliah jurusan ini akhirnya lo dapet your dream job gitu, lo dapet kerjaan. Kalau lo merasa penting untuk dapat hal-hal itu, lo punya tujuan-tujuan yang lo mau capai, ya menurut gue nggak perlu penjelasan panjang untuk ngelihat ini sepenting itu dong. Ya kan, it only make sense gitu. Ya lo mau dapat opsi yang benar atau enggak, sesimpel itu sebenarnya. Dan itu juga yang kita lakuin dengan science. Maksudnya kenapa sih orang doing science buat itu gitu. Ketika lo mau terbang gitu, bukan ketika pesawat lo mau take off dia nggak take off gitu kan. Atau enggak ketika tadi lo nyalain komputer, kan setiap kali lo nyalain tombol powernya itu dia nyala kan. Setiap lo pencet tombol power dia nyala, tiap lo pencet tombol itu nyala. Nah, kalau misalnya lo pencet tombol X dia mati, lo bakal bawa dia ke tukang, ya kan? Itu kan didapat dari science kan. Maksudnya lo cari tahu nih gimana nih prinsip kerja realitasnya, sehingga setiap kali lu pencet X dia keluar huruf X, bukan mati laptopnya. Dan ketika lu pencet power button dia nyala atau dia mati gitu kan. Itu kan semua didapat dari lu memahami realitas dengan benar. Dan begitu juga dengan kulkas lu misalnya. Ketika freezer lu itu bukannya bikin es batu, malah bikin semuanya jadi meleleh, ya kan? Misalnya es krim lu jadi meleleh, lu pasti bawa tuh kulkas ke tukang.
Jadi sesimpel itu. Gara-gara gue mau ketika gue taruh air dalam sini dia menjadi es batu. Kita pakai cara pikir saintifik. Kita cari tahu cara kerjanya si air ini, cara kerja temperatur, cara kerjanya molekul-molekul udara apa segala macam, tekanan apa segala macam ya kan. Untuk sehingga menghasilkan freezer. Sehingga ketika gue masukin air dia menjadi es batu. Nah kalau lu ngerasa lu butuh hidup lu punya solusi-solusi kayak gini, mencapai tujuan-tujuan yang lu mau, ya menurut gue gak perlu gue yang ngasih tahu. Lu harusnya bisa simpulin sendiri bahwa itu sepenting itu. Nah tapi balik lagi nih, kalau misalnya gue sih bodo amat kan, freezer gue mau ngasilin meleleh semua es krim gue gak apa-apa, ya udah, gue bisa bilang gak penting berarti. Berpikir saintifik dan rasional. Berarti balik lagi sebenarnya ke orangnya lagi ya. Goalnya apa nih gitu. Kalau tujuannya gue gak perlu gini, ya udah berarti gak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih, biasanya parenting kan cukup kompleks ya. Misalnya kayak lo mau anak lo jadi pinter, biasanya kan gitu orang tua ya. Mau anak gue cerdas dong, ya kan. Nah masalahnya tawaran solusi yang bikin anak cerdas ini banyak banget yang ngaco-ngacoan di luar sana. Nah kalau misalnya lu gak mikir rasional dan saintifik, lu taruh anak lu bukan jadi pintar, kebalikannya. Ya gue gak perlu sebutin kebalikannya apa. Nah dengan begitu tujuan lu tadi gak tercapai, ya kan. Belum lagi irasionalitas yang ada dalam diri kita. Misalnya lu sebagai parents, lu punya irrationality, ya entah apa, insting lu apa, ya kan suka ada insting nih. Gak boleh ini deh, gak tahu ada insting atau dari mana, ya kan. Nah ternyata lu bilang gak boleh itu tuh malah ngeganggu perkembangan anak lu. Nah karena lu tadi irasional, ya kan, lu gak ngemikir dulu, lu gak ngelihat dulu nih fakta lapangannya kayak gimana, akhirnya perkembangan anak lu terhambat dan lu sendiri bingung kenapa. Padahal dari yang lu lakuin sendiri gitu. Nah kalau misalnya lu gak butuh ini, ya emang gak penting berarti. Tapi kalau lu butuh, lu ngerasa anjir, gue pengen sih kan ngembangin anak gue dengan benar, ya udah berarti penting buat lu gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya ke gue penting atau enggak tuh sebenarnya pertanyaan yang harusnya dibalikin lagi ke lu. Karena tergantung lu butuh atau enggak bikin keputusan yang benar gitu. Simpel itu sebenarnya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Ini dari 2002 Max_. Kan maaf kalau sensitif, tapi lu tipe cewek yang marah atau kesel enggak kalau punya cowok yang suka likein dan follow cewek seksi? Pertama gak perlu minta maaf kalau nanya ke gue ya. Itu lumayan menyinggung sebenarnya buat gue. Karena kayak wait, lu kira gue sesensitif itu atau gimana nih? Banyak yang kayak gitu ya. Iya kadang-kadang, tapi gue ngerti sih normanya, tadi gue bercanda ya. Maksudnya kan kayak ada norma sosial yang orang jadi kayak sorry ya kan kalau terlalu personal atau apa. Tapi gue mau disclaimer aja bahwa sekalian in case lo pada nanya-nanya ke gue di sosmed gue, sebenarnya gak perlu pakai maaf ya. Buat gue gak ada satupun pertanyaan yang harus ada maafnya dulu di depan. Nanya-nanya aja bebas. Nah sekarang buat masuk ke pertanyaannya, sebel gak gitu ya tadi pertanyaan, sebel gak kalau misalnya cowok lu nge-follow dan nge-like gitu ya, mungkin foto-foto atau IG cewek-cewek seksi gitu ya. Suatu tindakan ya in itself buat gue gak bisa gue nilai dengan begitu aja gitu. Kayak misalnya gue numpahin air dari gelas ini, dalam suatu konteks bisa jadi it's a good thing, dalam konteks lain bisa jadi it's a bad thing. Ya kan, misal gue numpahin ternyata di sini ada semut, maksudnya gue tumpahin biar semutnya jatuh gitu kan, misalnya jadi nggak ada di sini nih gitu, buat ngehalau si semut gitu kan. Nah itu kan bisa jadi konteksnya gue numpahin air karena itu. Nah tapi kalau misalnya gue numpahin air nggak sengaja, jadinya malah ngerepotin ya kan, harus bersihin nih meja apa segala macam dan nggak ada reason yang jelas ngapain gue numpahin air ya, karena emang nggak sengaja sih gitu kan to begin with. Gue nggak bermaksud mau numpahin misalnya gitu kan. Nah itu kan bisa jadi it's a bad thing ya. Saya itu jadi suatu tindakan yang salah atau yang gue perlu koreksi lah gitu kan. Nah jadi kalau gue ditanya tindakan nge-like itu sendiri buat gue netral. Gue gak bisa nilai, gue harus tanya apa nih gitu, kenapa ya kan, kenapa di like atau enggak, bagaimana framework lu nge-like sesuatu misalnya. Nah kalau gue ya, framework gue nge-like suatu konten bisa dua hal. Pertama, gue pengen expose konten itu ke lebih banyak orang. Kedua, ini bisa jadi gak berlaku di semua kasus ya. Atau yang kedua, gue pengen support konten ini. Jadi itu cara gue nge-vote bahwa we need more of this. Nah kalau cowok gue nge-like suatu foto cewek seksi yang emang bodinya bagus gitu kan, menurut gue bagus nih, dan dia nge-like itu dengan framework yang sama gue, berarti kan pilihannya dua ya tadi. Buat gue dua-duanya good thing. Ya, kenapa? Ya of course pertama, kalau misalnya cewek ini seksi, bodinya bagus, ya bagus dong, ya kan, berarti kan ini akan memberikan experience visual yang bagus untuk semua orang. Jadi kalau misalnya dia nge-like dengan ini biar semua orang, lebih banyak orang ngelihatnya, itu good thing dong. Buat gue good or bad itu kan tergantung bagaimana itu berdampak ke well-being ya.
kebahagiaan orang lah gitu. Nah, melihat visual yang bagus itu jelas pasti meningkatkan kebahagiaan orang gitu. Jadi kalau misalnya cowok gue nge-like suatu foto yang bagus ya kan secara visual dan tentunya bisa meningkatkan kebahagiaan orang, that's a good thing gitu. Dan pilihan yang kedua adalah gue pengen more of this gitu on my timeline. Gue totally support that gitu loh. Gue termasuk yang pengen lebih banyak lagi kalau bisa ya cewek-cewek yang seksi gitu kan, yang badannya bagus, bajunya bagus gitu. Tapi again ya, ini mungkin kita akan bisa debat di bagian ini seksi atau enggak ya kan. Karena bisa jadi yang lo bilang seksi gue enggak ya kan, atau sebaliknya. Seksi buat gue bukan cuma soal maksudnya ya udah kebuka aja gitu sama seksi, enggak ya. Seksi itu very specific buat gue, emang bagus sexually gitu, maksudnya sexually attractive. Lu pakai baju tertentu bisa jadi sexually attractive, bisa jadi enggak, bisa macam-macam. Jadi enggak selalu telanjang pasti lebih seksi, itu enggak. Nah jadi ukuran seksinya juga mungkin mesti dicek ya. Cuman kalau dalam penilaian gue, that's sexy, buat gue it's a good thing kalau misalnya dia nge-like. Nah kalau buat guanya sendiri yang bikin bagus juga adalah berarti taste dia oke. Maksudnya gue approve taste-nya dia gitu kan. Karena kayak gue dapet nih kenapa dia ngeliat ini bagus gitu. Nah tapi kan di konteks lain mungkin gak gitu kan, reasoningnya bukan kayak gitu. Betul. Nah makanya gue gak bisa nilai nih. Jadi gak bisa semua konteks gue judge langsung dengan satu label, jedar, salah. Karena tergantung nih ini. Lo pasti harus nanya lebih lanjut dulu ya. Iya maksudnya ini apa, misalnya gue nge-like biar dia notice gue, ya gue bisa bilang goblok. Kenapa? Karena yang like ada 2 juta. Gimana caranya dia notice lu? Ngerti gak? Otak lu di mana? Ya kan? Oh tapi kan ini sebagai lu pacarnya nih. Lu pacarnya ngelihat cowok lu nge-like cewek-cewek seksi. Iya kan, misalnya goalnya dia, goal aku gitu. Misalkan aku nanya ke dia gitu kan, kayak kamu kenapa nge-like fotonya ini gitu kan. Misalnya jawabannya biar dia notice aku dong misalnya gitu kan. Nah terus gue lihat nih jumlah likes-nya 2,3 juta. Goblok berarti ya kan. Gue putusin saat itu juga karena goblok. Selesai gitu loh. Chance-nya lu di notice 1 banding 2,2.999.999 orang. Kayak insane man gitu loh. You take this kind of chance. Enggak, gue bisa kasih tahu lu dengan sangat gampang strategi lain yang lebih make sense peluangnya untuk lu di notice. Contoh reply story masih mungkin lebih sedikit karena apa, orang kan bisa aja untuk effort nge-reply itu lebih gede ya kan, dibanding tadi ngeklik like doang. Belum lagi kadang-kadang like itu nggak sengaja kepencet lagi ya kan. Jadi terlalu besar nih kolamnya gitu kan. Itu pertama ya, dari sisi mungkin reply story. Atau sisi lainnya misalnya kalau dia punya I don't know some sort of business or whatever, terus cewek ini adalah seorang influencer, kamu mau di notice, kontak aja, tanya rate-nya berapa, bisa nggak kalau misalnya bisnis aku di endorse sama dia misalnya. There's a better chance gitu loh, there's a bigger chance untuk kamu di notice dong kalau ngelakuin ini. So cowok yang ngelakuin itu dengan reason bahwa dia mau di notice, akan gue putusin, yes. But not for the reason dia nge-like foto cewek seksi, tapi karena dia goblok, karena dia nggak bisa ngitung peluang gitu loh ya. Nah gitu. Nah tapi kalau balik lagi nih kalau pertanyaan, tapi kan lu gak apa-apa kalau misalnya cowok lu mau di notice gitu kan misalnya, ya gak apa-apa dong gitu. Kalau buat aku simple ya, ketika kita berrelationship. Ini aku harus sampaikan juga di sini karena mungkin bisa jadi berbeda dengan kebanyakan orang. Buatku relationship dalam bentuk pernikahan ataupun bukan sama aja menurut aku. Yang membedakan pernikahan ataupun bukan, maksudnya kayak misalnya kamu berada dalam sebuah committed relationship, misalnya kita berhubungan jangka panjang lah gitu, long term relationship dengan orang lain. Yang membedakan cuma legal status aja. Dan legal status buat gue konsekuensinya bukan ke relationshipnya, konsekuensinya ke legalnya gitu. Misalnya konsekuensinya adalah kalau lu married, lu punya perlindungan legal terhadap misalnya hak asuh anak, atau mungkin urusan properti, misalnya lu mau beli properti bareng misalnya. Nah itu lebih bisa lancar mungkin urusannya segala macam karena punya legal relation gitu kan, legal relation yang udah terenforce lah gitu kontraknya. Nah sekarang kalau kita kita ngomongin relationshipnya aja ya, terlepas dari lu legal statusnya gimana. Jadi ini kita anggap irrelevant aja. Let's say lu berada dalam sebuah relationship dengan orang lain, dan kemudian lu tadi bertanya ke gue, apakah lu akan membolehkan pasangan lu berusaha deketin opsi lain lah gitu kan. Jawaban gue adalah iya. Kenapa iya? Simpelnya kayak gini buat gue. Kalau misalnya gue punya pasangan dan dia ternyata melihat ada opsi lain yang lebih baik, dan gue larang dia untuk mendekati si opsi itu, berarti dia akan sama gue bukan karena dia memilih gue,
tapi karena dia dipaksa oleh gue untuk tetap ada di situ, gitu kan? Which is not my stance aja sih, gitu. Bukan stance moral gue. Balik lagi, well-being, happiness, kebahagiaan. Jadi melarang orang mendapatkan opsi terbaik dalam hidupnya buat gue adalah sebuah tindakan penganiayaan terhadap kesejahteraan diri orang lain, terhadap well-being orang lain. Itu sama kayak misalnya gue udah tinggal di suatu rumah, terus ternyata tiba-tiba ada developer baru bikin perumahan baru di mana, dan ternyata itu perumahan yang lebih ideal buat gue. Tapi developer gue maksa gue harus tetap di rumah. Gue gak boleh jual rumah gue, gitu kan. Gue gak boleh ngeliat bahkan di perumahan yang di sana. Jadi gue cuma bisa lihat dari foto doang. Gue gak boleh berkunjung, ya kan. Ya paling batasannya of course misalnya, oh lu udah memilih dia misalnya, ya udah kita udahan dong, ya kan. Maksudnya batasannya gitu aja. Tapi kan kalau misalnya gue mau kenalan nih sama dia gitu, gue mau dinotis sama dia, maksudnya pengen kenalan gitu, pengen tahu orangnya kayak gimana, karena dari jauh gue ngerasa kayaknya dia a better partner buat gue misalnya. Tapi kan untuk lu bisa tahu itu ya lu butuh ngobrol atau apa. Boleh nggak pasangan gue ngobrol sama cewek lain ini, kenalan apa segala macam, silakan gitu. Maksudnya segala macam tuh kayak mungkin dia kayak let's say dinner atau lunch gitu kan, untuk kenalan. Tapi kan ketika dia di titik dimana dia udah memilih, misalnya dia udah mau oke, gue mau commit sexual relationship sama cewek ini, ya kita udahan dong, ya kan. Karena kan berarti ya udah, lo berarti punya opsi yang lebih baik, it's okay. Dan so far emang pasangan gue pun I think satu prinsip ya gitu. Jadi istilahnya opsi-opsi, exposure to option itu selalu gak apa-apa gitu, it's always fine gitu. Bahkan ya kalau si Sabda emang preferably dia selalu bilang dia prefer lebih banyak, bahkan menurut dia ini sangat-sangat kurang opsinya menurut dia gitu. Jadi kayak gue tuh gak ter-expose to enough options gitu menurut dia. Gara-gara orang kayak gak ada yang deketin gue gitu. Terus gue bilang kayak gini kan, ya of course dude, kayak orang punya norma di mana married tuh off limit gitu kan. Kayak orang tuh punya norma kayak gue gak mungkin lah deketin married person gitu kan. Nah sedangkan gue sama Sabda tuh gak gitu konsepnya kan. Married itu kan gak ada bedanya dengan non married dari sisi relationship gitu. Married itu kan lebih ke legal consequences gitu. Nah jadi kan makanya kita tuh gak masuk ke dalam norma ini kan. Makanya akhirnya apa yang di-expect tuh gak bisa terjadi. Karena sebenarnya exposure to option itu jadi gak terjadi akibat ada norma itu. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini justru lebih less dari apa yang diharapkan sebenarnya gitu. Kalau gue sama Sabda tuh lebih sering kayak gitu, lebih sering kayak iya ya kenapa gak ada yang deketin ya gitu. Kenapa gak ada setelah yang nikah kok kayak jadi kurang ini kurang laku gitu rasanya. Iya lebih kayak kalau misalnya kita mau ngebahas soal itu kan, misalnya ini lu gak apa-apa gak sih kan kalau ini, ya masalahnya kitanya gak apa-apa tapi gak pernah terjadi gitu. Jadi ngerti gak? Iya kan, kayak gak apa-apa gitu. Kalau misalnya lu gak apa-apa gak kan, kalau misalnya ada cewek tiba-tiba DM Sabda ngajakin gini-gini, ya gak apa-apa. Nah tapi gak pernah terjadi gitu. Jadi gue juga bingung ya, hal-hal yang gue gak apa-apa tuh gak pernah terjadi aja gitu. Jadi orang gak pernah berusaha deketin Sabda atau misalnya deketin gue gitu. Tapi ya orang selalu mikirnya juga, I don't know, some people punya hipotesis kayak, ya masalahnya kualitas lu berdua juga gitu sih gitu. Jadi kayak mungkin orang juga rada-rada minder atau gimana takut gitu. ya. Tapi ya anyway, balik kalau ke prinsipnya sendiri, kita sih gak ada kayak gitu. Maksudnya kita ngelihatnya orang selalu bisa dapat exposure to options lah gitu. Karena lu sama gue gak boleh karena terpaksa gitu. Tapi it has to be a choice yang lu bikin secara sadar dan terus menerus gitu, bahwa ya gue memilih untuk di sini, gue memilih lu gitu. Balik lagi sih, gue akan jauh lebih terganggu ketika well-being pasangan gue tuh jadi rusak gitu gara-gara aturan-aturan dari gue tadi. Misalnya kayak gara-gara gue ngelarang dia ngeliat cewek seksi, dia jadi nggak sehappy yang seharusnya gitu. Tapi balik lagi tadi ke soal lo tadi ya, ternyata nggak mengerti tentang human understanding itu kan. Bener. 0% ya 0% gitu. Ya. Terus berarti lo mempelajari soal empati ini berarti secara apa bilangnya, saintifik? Iya, secara saintifik, secara rasional, secara sadar ya. Jadi bukan secara natural, sadar ya. Secara sadar. Maksudnya apa yang lo dapetin gitu ketika lo mempelajari empati ini? Dan orang mungkin suka salah kaprah kali antara empati sama simpati, iya gak sih? Iya, benar. Itu benar banget sih. Jadi empati itu kan mengerti orang lain. Jadi lo bisa ngerti kalau lo ngelakuin kayak gini, orang lain bakal ngeliatnya gimana, orang lain bakal mengartikannya gimana, orang lain bakal merasa apa dari situ gitu kan, dan seterusnya. Nah kalau simpati itu kan sebenarnya dalam banyak konteks lebih ke arah mengikuti SOP ya. Misalnya kalau ada orang lagi ada yang meninggal keluarganya, ya udah ucapin turut berduka gitu kan. Kalau ada bencana alam,
bencana alam di kota A, save A gitu ya. Terus habis itu pray for A gitu kan. Mungkin simpati lebih ke sana ya, lebih kayak list of responses yang ya harus kayak gini lah gitu, secara propernya gitu, secara pantasnya kira-kira kayak gini responsnya gitu kan. Tapi lu nggak pernah benar-benar mengerti sebenarnya. Misalnya masyarakat yang mengalami ini kira-kira akan ada perspektif yang kayak gimana aja. Lu cuma taunya misalnya ya orang kena bencana menurut lo aja ya sedih lah misalnya gitu kan. Padahal bisa aja ada orang yang nggak sedih di situ gitu loh. Bisa aja ada orang yang punya perspektif yang lain sebenarnya di situ. Cuman lu selalu simpulin ya gini lah gitu lah. Dan itu semua datangnya dari lu sendiri lagi kadang-kadang ya kan. Projecting lah gitu. Jadi lu kalau digituin, kalau lu mengalami itu lu sedih. Lu kira semua orang kayak gitu. Itu kan sama kayak gue yang soal baca buku tadi kan. Oh iya benar. Gue baca buku, gue kira semua orang baca buku. That's not empathy gitu loh. Itu projecting aja. Dan di banyak kasus kebetulan aja lu bener seakan-akan lu ngerti, padahal enggak. Karena lu adalah manusia umum, jadi orang-orang lain juga kayak lu. Nah in most cases akhirnya bener gitu. Nah yang bikin repot itu adalah ketika ini kalau di posisi cewek cowok ya. Jadi cross gender nih kadang-kadang perbedaannya jauh soalnya. Nah makanya sering terjadi istilah kayak gila cewek susah dimengerti. Kalau enggak sebaliknya cowok yang susah dimengerti. Nah karena ketika cross gender memang ada perbedaan yang signifikan di banyak hal gitu. Nah sehingga ketika lu cuman bisa projecting, ya lu gak bisa ngerti dia karena lu gak pernah latihan berempati. Lu selama ini lu ngira lu berempati. Enggak, lu cuman projecting. Kebetulan ketika lu adalah manusia umum, ya orang-orang di sekitar lu juga sama kayak lu. Nah lu bayangin kalau misalnya kayak gue, akhirnya jadi hancur kan. Padahal gue projecting juga, gue lakuin yang sama dengan yang lu lakuin. Cuman berbeda ya. Karena gue orangnya beda, akhirnya jadi chaos. Akhirnya gue gak punya empati dikiranya kan. Nah padahal enggak, iya gue gak punya empati, tapi lu juga gitu. Nah itu yang orang gak ngerti, bahwa dia gak punya empati juga sama kayak gue. Cuman bedanya adalah lu punya natural tadi, natural connection sama orang lain. Terus natural apa segala macam yang itu akhirnya lu project doang nih ke orang lain. Nah karena lu juga sama orang lain, ya akhirnya lu gak perlu mengerti orang lain. Lu cukup projecting diri lu sendiri, lu udah ngerti orang lain gitu loh. Jadi sebenarnya semua pada gak semua lah ya. Maksudnya banyak orang gak punya empati. Gak punya empati, gue bisa bilang. Most people gak punya empati. Most people itu punyanya projecting. Kebetulan mereka umum. Ya of course they are most people, right? Ya that's why mereka umum, mereka orang umum. Ya ketika lu bagian dari yang umum, apapun yang lu pikir ya itulah orang lain mikir kayak gitu. Apapun yang lu rasa itulah orang lain rasa kayak gitu. Sehingga ketika ada alien kayak gue masuk ke sini rusak semua jadi dinamikanya. Karena gue juga bingung, dia lu juga bingung ya. Gue yakin orang lain ini misalnya senior gue yang natar gue atau apa, mereka juga pasti ada kebingungan terhadap gue. Mereka juga mungkin gak ngerti kayak anjir nih manusia kenapa anjir gak gini harusnya, gak gini harusnya. Bisa jadi gitu kan di otaknya dia. Berarti empati yang lu pelajari itu seperti apa? Iya, memahami orang ya. Pertama ada semacam kalau di antropologi ya ada bukan universal banget sih, cuman kayak kecenderungan umum manusia yang datang dari proses evolusi manusia lah gitu. Jadi dengan proses evolusi kayak gini kita akan punya kecenderungan sifat-sifat seperti ini dan kultur-kultur seperti ini. Daerah yang begini, daerah yang begini, daerah yang begini. Biasanya kan kalau antropologi regional lah istilahnya, regionally ya. Jadi dia pelajarin misalnya masyarakat yang tropis biasanya cenderung budayanya kayak gini. Masyarakat yang budaya padi istilahnya gitu kan, yang pangannya tuh padi akan ada cenderung kayak gini, pangannya gandum akan cenderung kayak gini, gitu-gitulah ya. Jadi pertama gue pelajarin itu sih sebenarnya. Oh nggak semua manusia itu kayak gue. Sesimpel itu sih sebenarnya. Titik pertamanya itu dulu, kayak titik pertama itu nyadar dulu bahwa so many things yang gue assume semua orang kayak gitu itu cuman gue ternyata. Bukan cuman gak orang lain gak kayak gue, bahkan itu cuman gue yang kayak gitu. Itu kan kayak extremely insane banget kan. Berarti kan premis gue kayak tadi contohnya yang textbook itu. Enggak ada orang kayak lu kan. Oke. Oke, gitu. This is super creepy karena kayak a lot of things gue pikir semua orang kayak gitu tapi ternyata enggak gitu. Termasuk yang barusan gue ceritain yang soal gimana gue berrelationship itu juga naturally gue kayak gitu, stance gue kayak gitu, tapi gue nggak tahu kalau semua orang kayak gitu. Gue kira semua orang kayak gitu. So dulu, nah mungkin gue tambahin satu cerita lagi. Waktu gue SMP pernah ada konteks di mana gue chattingan MSN dan wall to wallan Facebook sama satu cowok yang gue nggak tahu kalau dia punya pacar. Gue nggak tahu dia punya pacar karena apa? Karena buat gue juga itu irrelevant anyway. Gitu kan? Apa relevansinya buat gue status relationship orang lain? Kan gue kan lihatnya gini. Gue enter into a social interaction dengan sadar soal status gue gimana dan
urusan gue dengan relationship gue kayak gimana. Nah ekspektasi gue adalah ketika orang lain enter this interaction dengan gue, ya lu urusin relationship lu lah gitu kan. Misalnya relationship lu kayak gimana kan gue gak tahu. Karena gue kan gak mengasumsikan bahwa semua relationship itu aturannya sama. Ya kan menurut gue kan setiap orang bisa bikin aturannya masing-masing di dalam relationship mereka. Jadi mungkin ada yang aturannya oke, gue open, jadi cowok gue mau sama cewek lain, mau mungkin have sex apa segala macam terserah misalnya. Ya kan mungkin ada yang relationship kayak gitu. Mungkin juga ada relationship yang kayak oh enggak cowok gue wall to wallan gak boleh misalnya. Ya tapi kan gue gak mungkin menguasai semua relationship rules orang dong, ya kan. Nah so ketika ada orang nge-wall gue gak mungkin punya insting kayak atau punya framework di mana gue harus buka profilnya. Gue harus lihat dia in a relationship with someone atau enggak. Kan gak mungkin gue punya framework seperti itu. Sehingga long story short gue gak tahu dia status relationshipnya apaan, ya kan. Because that's not my responsibility aja dalam framework gue. Besokannya kan gue kan gue main internet tuh by the way harus di warnet ya. Karena tadi kan rumah gue gak ada apa-apa. Jadi gue gak mungkin ya punya internet di rumah. So gue harus ke warnet. Jadi gue buka sosial media tuh bisa jadi kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau bahkan seminggu sekali. Jadi kadang-kadang jarak antara gue terakhir aktif sama selanjutnya tuh lumayan jauh. Ketika gue aktif berikutnya, gila notifikasi Facebook gue tuh udah kayak 200 sekian. Terus gue kaget dong, karena kan gue bukan selebriti ya. Jadi kayak kenapa rame banget ya gitu. Pas gue liat anjrit itu wall to wall yang itu yang sama cowok yang punya pacar ini udah rame banget dikomentarin oleh pacarnya dan teman-teman pacarnya gitu loh. Karena ternyata pacarnya tuh kayak popular girl gitu lah. Popular girl dengan popular friends-nya gitu kan. Dengan teman-teman populernya. Dan mereka semua komen di wall itu. Jadi itu 200-an lebih tuh gara-gara mereka pada bacot di situ. Kayak gila ya jablay banget gini gitu lah. Ya kan gue dikata-katain lah bukan situ. Yang dihujat elunya bukan lakinya. Ya of course guanya dong. Kan ternyata kayak gatel banget sih laki orang dideketin gini-gini gitu. Karena kan gue wall to wallan biasa aja. Sebenarnya wall to wallan cuman kayak hai salam kenal Kania di mana gitu. Tapi kayak mungkin dilihatnya tuh kayak lagi PDKT or whatever ya. Balik lagi gue juga gak ngerti normanya gimana kan. Nah terus emang di ujungnya tuh kayak bagi MSN dong gitu kan. Jadi gue kasih aja MSN gue gitu. Terus akhirnya kita lanjut chattingan di MSN gitu. Nah tapi ya udah di wall itu udah rame banget. Dan ternyata di Twitter juga udah rame. Maksudnya mereka juga udah mention gue di Twitter kayak. Terus foto gue udah kayak di share gitu di Twitter kayak guys lihat Denny Lonte baru gitu di Jakarta apa gitu. Terus gue kayak gue bener-bener gak paham. Ya kan maksudnya imagine Kania zero clue about human being and social interaction. Gue gak ngerti apa yang terjadi di situ. Gue gak ngerti apa yang terjadi di situ sampai kayak 5 tahun setelahnya gitu. Nah tapi itu contoh ya kan dimana ketika orang berrelationship gue projecting gue kira kayak gitulah aturan relationship ya kan. Nah balik ke konteks tadi, jadi orang pada umumnya mereka projecting aja, tapi karena cara pikir mereka cenderung sama nih satu sama lain, jadi mereka kayak ngerti satu sama lain. Padahal mereka nggak pernah melewati proses mengerti orang lain sebenarnya. Mereka cuma ngerti diri mereka sendiri sebenarnya. Nah kayak dalam konteks relationship tadi, cewek-cewek misalnya kan di geng cewek-cewek nih bakal udah ngerti satu sama lain kayak gue nggak suka nih kalau cowok gue chattingan sama cewek lain. Sehingga ketika gue lihat ada cowok dia punya cewek, gue bakal nggak mau chattingan sama dia karena gue punya pikiran kayak gitu. Sedangkan Kania Cita nggak punya pikiran kayak gitu, ya kan? Pikiran gue kayak yang gue jelasin tadi. Nah jadi gue nggak bisa dong projecting doang terus langsung bener, ya kan? Nah akhirnya si orang tadi ketika projecting doang dia langsung bener. Nah jadi ketika gue balik ke belajar antropologi tadi, hal-hal kayak gini tuh ya misalnya tadi orang bakal cenderung dalam relationship tuh cenderung mengeksklusifkan ini. Ya itu gue pelajarin secara antropologi. Jadi maksudnya benar-benar secara textbook nih. Ini yang biasanya akan membuat terjadinya jealousy gitu. Iya ini yang akan biasanya membuat terjadinya gini-gini gitu. Dan itu gue baca dari buku beneran, maksudnya dari textbook gitu loh. Oh ini traitsnya tuh biasanya cewek cowok memahami cewek cowok nih, relasi cewek cowok. Nah itu kan panjang banget tuh ya tentang mating game lah gitu. Mating game, kemudian istilahnya ada kayak intraseksual competition ya. Cewek-cewek, cowok-cowok mainannya kayak gimana, cewek-cewek mainannya kayak gimana. Itu panjang banget, bahkan gue bisa belajar dari sepupu-sepupu jauh kita juga ya, macam gorila, orang hutan gitu-gitu. Mereka kan juga punya game-game kayak gini ya. Maksudnya ada social dynamics di mana mereka punya kayak misalnya ada prostitusi di situ. Nah, cara betina yang jadi prostitut dilihat ini kayak gimana gitu. Kalau gue tuh dulu ngeliat prostitut nih, gue gak ada nilai apa-apa. Gue ngeliat kayak pekerjaan aja udah, pekerjaan selesai gitu. Karena buat gue gini,
dalam otak gue tuh ada situasi kayak gini loh. Kan misalnya kan orang suka bilangnya, kalau misalnya gue bilang gue biasa aja sih, gue netral aja terhadap pekerjaan itu gitu kan, terhadap seks komersil lah gitu. Orang kan bilang ke gue, jadi lu nggak apa-apa kan misalnya kayak laki orang ya kan, itu kan yang makein kayak gituan kan biasanya sebenarnya suami orang tuh kan gitu-gitu kan. Itu lu nggak apa-apa gitu mereka have sex sama cewek-cewek lain ini yang bukan istrinya apa segala macam. Terus gue bilang, kan gue nggak bisa asumsiin dong relationship mereka gimana gitu kan. Jadi dalam otak gue tuh bisa aja ada banyak kan situasi di mana orang kayak dalam pernikahannya emang dia nggak eksklusif misalnya seksnya gitu. Ya kalau untuk seks nggak apa-apa lu sama cewek lain misalnya gitu. Ya kan gue nggak tahu, gue nggak bisa asumsiin orang-orang. Nah yang gue nggak ngerti kan berapa persen yang kayak gini nih. Iya kan maksudnya gitu. Gue baru tau nggak ada kan, nggak ada gitu. Jadi kayak gue baru tau sekarang nggak ada. Itu gue cuma secara logik doang. Gue pikir asumsi gue adalah variasi ini bisa ada, variasi ini bisa ada. Iya benar kan, secara abstraksi matematisnya iya gitu. Kayak dalam matematik kan kadang-kadang soal gitu ya. Misalnya gini, lu dikasih soal, bayangin misalnya lu naik helikopter, lu mau drop suatu tas kantong kresek dengan kecepatan gini gitu kan. Kalau di soal matematika atau fisika kan kadang-kadang kayak gitu. Nah tapi kan itu kan bisa jadi itu hypothetical doang kan. Maksudnya bisa jadi di dunia nyata gak pernah ada itu. Nah gue kan biasanya mikir ya kemungkinannya ada, iya kemungkinannya memang ada kan, tapi faktanya gak ada gitu. Kayak itu mungkin tapi itu tidak ada di dunia nyata gitu loh. Nah gue tuh sering ada yang kayak gitu Pet. Nah itu tuh gue baru belajarin pas gue belajar antropologinya, baru gue ngerti ternyata kemungkinan umumnya tuh kesini gitu, nggak kesini. Kemungkinan umumnya itu lebih. Lo melihat semuanya tuh 50-50 chance gitu ya? Iya. Selalu. Iya kalau misalnya ini ada bisa sejuta variasi nih, udah gue nggak simpulin gitu. Padahal kayak enggak kan. Kecenderungan kayak 99% orang di sini. Jadi kayak gak relevan gue ngebayangin 900.000 potensi yang lain gitu loh. Gue baru ngerti itu setelah belajar antropologi tadi, karena ada kecenderungan umum nih. Traditionally gitu kan. Orang akan kayak gini, di hal kayak gini orang akan kayak gini. Itu gue benar-benar pelajarin secara textbook dan sadar dan rasional dan effortful. Ya itu tadi gue bilang gue bilang orang bisa jadi dari lahir mungkin udah bisa projecting aja gitu kan, karena mereka udah sama dengan yang lain. Gue enggak, gue harus struggle like bertahun-tahun, dan bahkan sampai hari ini gue masih sering salah juga gitu. Kayak interview gue tuh sering kayak setelah gue interview itu benar-benar gue tonton ulang, dan abis itu dissect sama si Sabda, dibedah gitu ya, dikasih tahu sama dia, nih di sini kamu salah nih, pasti kamu maksudnya kayak gini, tapi gara-gara kamu ngomongnya kayak gini orang nangkepnya kayak gini. Dan dia bisa buktiin nih, lihat ya di kolom komen bakal ada nih yang ngomong kayak gini. Bener ada. Jadi kayak sampai hari ini gue tuh masih berusaha mengoreksi interview gue. Oke, di sini gue salah, gue harusnya ngomongnya kayak gini gitu. Yeah. Tapi lu bisa menjawab dengan cepat ya, maksudnya lu udah nggak perlu mikir sebenarnya untuk lu kayak gue harus menjawab seperti apa yang kelihatannya normal di mata masyarakat. Sebenarnya kalau lu perhatiin tadi tuh di awal banget gue rada mikir sebenarnya kayak sekian detik, karena kadang-kadang jadi gini, kadang kan gue biasanya jawab pertanyaan tuh kalau gue naturally itu gue literal. Jadi kayak lu nanya apa gue literal jawabnya. Nah tapi kan gue pelajarin orang gak kayak gitu cara mikirnya, ya kan. Jadi kalau gue jawab literal aja kayak tadi misalnya nih yang soal komen cewek seksi itu, gue harus kasih disclaimer bahwa seksinya bukan berarti gini. Karena gue udah nebak nih, ini pasti ada orang yang mikir bahwa ketika gue bilang bagus dong lebih banyak cewek seksi di mana-mana, mereka mikir Kanye pro nude photos. Ya kan, Kanye pro orang-orang lebih banyak telanjangan. Nah makanya harus gue jelasin tadi. Itu gue sekarang. Kalau gue yang dulu gue bakal ngomong gitu aja. Gue gak bakal kepikiran bahwa bisa disimpulin kayak gitu, ngerti gak? Ya seksi di mata lu sama di mata orang umum bisa beda gitu ya. Nah gue pikir orang pakai framework gue. Framework gue adalah sejuta kemungkinan. Ya kan yang tadi gue bilang ke lu Pet. Nah sedangkan dunia nyata enggak kan ya gitu kan, sejuta kemungkinan ini memang ada kemungkinan ya kan, hypothetically speaking ya mungkin, tapi ketika lu masuk ke realitas sosialnya enggak, manusia tuh sesimpel itu. Lu bisa bilang manusia unik whatever, enggak, kenyataannya clear gitu loh. Ketika kita bicara isu kayak misalnya waktu itu gue pernah ngetes nih, maksudnya gue ngetes pemahaman gue sendiri, maksudnya bukan ngetes orang. Jadi rame soal foto Ibu Iriana Jokowi dengan siapa tuh yang kayak Korea Selatan ya, kayaknya ada istrinya presiden Korea atau apa gitu ya, nggak tahu deh ya, pokoknya ibu-ibu juga dari Korea Selatan kalau nggak salah. Terus ada yang kayak ngasih dialog imajiner gitu antara pembantu dengan atasannya lah gitu. Nah terus
itu kan dianggap menghina. Ya, dianggap menghina siapa ya silakan disimpulin sendiri. Gue tuh mikir di situ lumayan panjang. Kayak maksud gue gini, wait a minute, kenapa ini disimpulinnya dia ya yang pembantunya gitu. Iya, gue tuh bingung di situ. Oke. Gue ada bingungnya dikit, tapi habis itu gue jadi jadi gue belajar gitu loh bahwa gile se-universal ini gitu loh Pet, maksudnya ngerti gak sih? Pandangannya. Iya, padahal kan kemungkinannya banyak nih, ya kan? Nih, kemungkinan pertama bisa sebaliknya. Kemungkinan kedua bisa nggak di situ dialognya. Maksudnya itu bukan orang yang ada di gambar itu yang lagi berdialog. Orang yang mana lah di luarnya. Ya kan kalau kita pakai mathematical thinking aja nih ya, pure abstraction nih. Kita mainan kayak Kania tadi lah. Ada sejuta kemungkinan ya kan. Bisa kayak pokoknya banyak lah kemungkinan. Tapi seuniversal itu cara kita ngelihat sesuatu, to the point di mana sebuah gambar ditempelin dialog imajiner, semua orang udah langsung nebak ini lu maksudnya mau menghina ini. Terlepas dari dia niat aslinya apa nih, yang bikin niat asli apa bodo amat. Tapi orang bisa punya asumsi yang sama. Jadi maksud gue ketika orang ngomong humans itu unik ya, manusia itu unik, menurut gue salah. Maksudnya yes, unik dalam artian satu orang dengan yang lain gak bisa sama, karena kita genetically pasti beda ya kan. Kecuali lo kembar identik, itu pun ketika faktor lingkungan masuk lo bisa jadi akan beda juga si kembar identik ini, right? Unik dalam artian itu iya. Tapi kalau lu bicara memahami manusia dari sisi cara berpikir, cara berperilaku dan lain sebagainya, ini sangat-sangat mappable gitu loh. Statistically, ya udah ini 90% orang sini, 90% orang sini gitu, like sesimpel itu. Nah, bedanya adalah gua kebetulan beda di banyak hal, udah gitu doang. Gua selalu di yang 10%-nya gitu loh. 90% gue selalu di bahkan 1%-nya gitu. Nah, sehingga gua nggak bisa projecting doang, sehingga gua harus pelajarin. Nah, buat lu yang udah kayak gue kayak secara umum normal aja kan, ya udah mungkin lu nggak perlu belajar kayak gue, karena lu tinggal projecting aja, tapi lu tinggal pahami ketika kita masuk ke konteks yang detail. Nah mungkin ada differences sama perbedaan gender. Nah ini yang selalu gue bilang tadi. Dan disinilah terjadi miskomunikasi gila-gilaan antara cewek dan cowok. Karena cara mikirnya cewek kesono, cara mikirnya cowok kesono. Gue nggak pernah percaya sama sekali omongan yang bilang gak ada perbedaan cewek cowok. Iya, itu kan omongan goblok, karena faktanya terlalu kuat gitu loh, bahwa jelas beda gitu. Kayak contohnya ya soal tadi exclusivity misalnya. Sexual exclusivity kayak gimana, emotional exclusivity gimana. Coba cowok gue tanya ya kan, ada gak yang tersinggung ceweknya nge-like Brad Pitt misalnya, fotonya Brad Pitt? Ada gak cowok yang mempersoalkan, ngapain kamu nge-like fotonya Brad Pitt? Ngerti gak? Kayaknya sih enggak ya. Ya kan, tapi giliran misalnya cowok nge-like fotonya Anya Geraldine, mungkin ada aja yang protesin gitu. Nah itu kan fakta yang statistically tuh gila banget gitu. Walaupun ada variasi ya, misalnya kayak enggak kan gue gak gitu. Iya lu berapa persen? Gue akan tanya gitu, lu berapa persen orang. Karena itu yang terjadi di gue gak kayak gitu, tapi gue berapa persen. Nah artinya ada kecenderungan dong, jelas. Nah disitulah suka terjadi miskom, karena orang gak pernah latihan empati. Karena orang latihannya seumur hidupnya projecting. Dia gak ngerti ketika bicara soal perbedaan gender. Jadi kalau dari cewek ke cowok atau cowok ke cewek, nah disitulah projecting gak bisa berlaku lagi. Contohnya ketika dalam relationship, cewek misalnya suka dikasih gift, cowok bisa jadi tersinggung dikasih gift. Lalu pikir gue incapable misalnya gitu. Bukan berarti ada yang salah nih di sini. Maksudnya yang bener yang dia dong. Enggak. Maksud poin gue adalah bisa ada perbedaan rasa terhadap suatu tindakan yang sama. Dan empati bicara soal memahami ini dengan benar. Dari lu belajar empati nih, bisa dibilang kan berarti lu outlier ya. Orang yang berbeda dengan kebanyakan gitu kan. Terus sementara lu bikin konten untuk kayak mengajak orang-orang ini berpikir dengan lebih logis gitu ya. Karena ada cara pikir lu yang memang juga berguna untuk diterapkan gitu kan di mereka. Tapi mereka karena udah kebiasaan dengan pola pikiran seperti itu, jadi kan mungkin akan udah kebiasa dengan ini, dan kebanyakan orang mikirnya kayak gini, kayak kenapa sih gue harus mikir kayak lu gitu kan? Iya benar. Cara lu tuh gimana untuk menyampaikan ke mereka supaya orang tuh ngerti gitu? Sebenarnya kalau menyampaikan itu bisa jadi nggak akan kena ke orang yang belum ada kecenderungan ke sini ya gitu. Sebagian besar kalau untuk murni konten ya, misalnya dari konten gue di video itu, sebagian besarnya sebenarnya tap into market yang udah di situ atau udah di spektrum itu, which is bukan majority. Gue belum pernah bikin konten yang ini buat majority nih gitu, karena nggak mungkin juga. Jadi kalau kita pelajarin balik lagi ya human behavior gitu kan, perilaku manusia. Tadi lu udah sempat nyebut juga, which is like very easy to observe gitu kan.
buat apaan gue berubah anjir jadi lu gitu kan. Kayak dengan gue kayak gini gue nyaman-nyaman aja kok, gue tetap dapat apa yang gue butuhin dalam hidup gue. Gue gini, right? Jadi kalau untuk beneran belajar berubah dari titik ini ke titik ini, itu nggak bisa kalau nggak ada dorongan eksternal yang benar-benar kuat. Kayak misalnya industri. Konten gue sebenarnya gue targetin buat leaders, buat the elites nih, yang megang industri, yang megang bisnis, yang megang politik segala macam. Karena mereka sebenarnya yang bisa nge-force ini gitu. Misalnya kayak businesses, gue bisa dengan gampang yang nunjukin ke mereka bagaimana orang kalau pemikirannya acak adut, ya kan, nggak bisa make decision dengan benar nih gitu. Kalau misalnya mereka masih ada mistika di otaknya, dia nge-hire karyawan lo berdasarkan zodiaknya misalnya, perusahaan lo yang rugi men. Karena ya lo bisa jadi gak dapat best talent. Sesimpel itu gue bisa buktiin dengan sangat gampang kenapa lo gak dapat best talent. Inovasi butuh kecerdasan. Simple. Lo bisnis, gimana cara bisnis survive? Inovasi. Gimana lo menghasilkan nilai tambah baru terhadap barang lo? Gimana lo menghasilkan nilai tambah baru kalau otaknya gak ada nih, otak untuk menghasilkan ini gitu loh ya. Nah berarti the smarter the talent pool, the better for you. Simple ya kan. Nah hal kayak gini, gue sebenarnya nggak perlu sampein secara direct kayak gini di konten gue, karena the elites ya kan, those yang udah di posisi itu biasanya udah ngerti ketika gue jelasin konten ini. Makanya gue sering diundang untuk training gitu, nge-training karyawan mereka, karena mereka dapet nih, mereka nangkep ini penting, dan mereka punya power untuk enforce itu. Gitu. Oke. Oh jadi lo memang nargetin yang di atas supaya sebenarnya mereka bisa lebih banyak ke bawah gitu ya. Iya. Jadi ada pembelajaran yang butuh motivasi eksternal, Patty. Nah motivasi eksternalnya itu contohnya tadi dorong karena dia dipaksa sama bosnya, ya kan, atau enggak karena kalau lu mau diterima kerja di sini lu harus lolos tes logika misalnya. Nah gimana pelaku industri ini menerapkan assessment yang menguji ini, itulah yang gue perjuangin. Kayak lu mesti ngerti bahwa kalau orang mikirnya kayak gini, ini semua industri kita ini udah nggak ada gunanya. Maksudnya lu mau ngomongin hilirisasi, huluisasi, whatever ya kan, baca aja nggak bisa mau apa gitu loh. Nah akhirnya gue akan tunjukin nih, orang kemampuan baca tuh segini, ya kan, masalahnya ini. Ketika bacanya salah hasilnya ini. Ketika orang nggak punya empati hasilnya ini. Contoh dalam konteks teamwork, ketika orang nggak berpikir rasional, kebanyakan unsur irasionalnya. Cewek lebih tua, ketemu ada cewek baru, pegawai baru, cewek, cakep, seksi, udah repot. Udah pasti repot, chaos. Nah, kenapa? Irasional, simple. Nah, lu mau ngajarin dia jadi rasional? Gini caranya. Gitu loh. Jadi kalau elites bakal ngerti ini penting, karena udah jelas. Gue bisa tunjukin nih pain point lu di mana. Nih, lu di sini pain lu kan, di sini kan pain lu. Lu bakal dapat problem di sini. Ini semua solusinya simple. Rasional, scientific thinking. Gitu, gue bisa tunjukin itu. Nah masalahnya kan itu yang bakal bikin decision itu harus yang di posisi in power dong. Emang gak relevan, bener kata lu, kalau misalnya lu ngomong ke the masses aja, maksudnya tanpa ada motivasi apa-apa, tanpa ada enforcement apa-apa, bener pertanyaannya kayak buat apa, gue capek kan, ya kan. Nah walaupun gue bisa nunjukin, nah cuman untuk lu bisa ngerti apa yang gue tunjukin ini, lu udah harus di sini. Nah ketika lu udah di sini, lu udah di posisi yang tadi sebenarnya, gitu. Jadi emang kalau lu masih di sini emang susah. Nah jadi gue nggak pernah nargetin di skala ini, gitu. Makanya gue nggak pernah nargetin di skala 20 juta orang misalnya, 10 juta orang nggak, tapi 1 juta menurut gue kena, bisa, gitu. Dan emang konten-konten gue udah banyak yang hit 1 juta. Maksudnya konten reels gue sesimpel kayak ngomongin lu nilai orang pintar dari mana. Dari sini itu 1 juta hitnya. Oke, ini jadi harus ditutup dulu ya, kan ya? Karena sudah panjang sekali ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, cuma mungkin nanti lanjut di episode berikutnya di part lainnya. Oke, thank you Kania buat ngobrol-ngobrolnya ya.